Menjelang pemilu dan Pilpres 2024, aroma upaya jegal-menjegal mulai terasa, terutama pada calon presiden atau capres dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan. Bahkan telah diprediksi bahwa jalan laju Anies menuju Pilpres 2024 akan mendapat banyak sandungan, baik dari lawannya saat di Pilgub DKI Jakarta maupun rekannya. Akhirnya, tidak terima dengan serangan masif yang dialamatkan kepada capresnya, salah satu partai koalisi perubahan, Demokrat, ambil sikap. Ketua Umum AHY memberi instruksi kepada semua kadernya. Banyaknya upaya menjegal laju Anies untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendapat pembelaan dari salah satu partai koalisi perubahan, yaitu Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta semua kadernya untuk tidak terpancing berbagai isu yang digunakan sejumlah pihak untuk mengganggu penjajakan koalisi perubahan. Koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, AHY ingin upaya pembentukan koalisi benar-benar dikawal dengan baik. Sesuai pesan baru-baru ini dari ketum kami, Mas AHY, kami saat ini fokus membangun koalisi perubahan untuk makin solid, ujar Herzaki dalam keterangan yang diterima Kompas.com Sabtu 11 Februari 2023. Bagi Partai Demokrat, penjajakan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS adalah langkah untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Oleh karenanya, menurut Herzaki, AHY tidak ingin kadernya mudah terpancing untuk melayani perdebatan dengan pihak di luar bakal koalisi. Sebab yang menjadi prioritas Partai Demokrat saat ini adalah mewujudkan koalisi untuk mengantarkan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 mendatang. Bagi beliau, sangat penting Demokrat dan juga teman-teman di koalisi perubahan mempersiapkan diri, meyakinkan masyarakat, kata Herzaki, bahwa jika masyarakat ingin perubahan dan perbaikan ke arah Indonesia yang lebih baik lagi, Demokrat siap memperjuangkannya bersama rakyat di koalisi perubahan, ujarnya lagi. Diketahui, 3 parpol dalam penjajakan koalisi perubahan telah memberikan dukungan informal kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai capres 2024. Namun saat ini, pimpinan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat belum menandatangani perjanjian kerjasama. Partai Demokrat mengusulkan agar penandatanganan itu dibarengi dengan peresmian sekretariat pemenangan yang bernama Sekretaris Perubahan atau Sekper. Bukan tanpa alasan, upaya untuk menjegal terbentuknya koalisi perubahan dan capres Anies Baswedan. Menurutnya, hal itu wajar karena bakal koalisi yang dijajaki Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem dan Demokrat itu punya banyak kelebihan. Pertama, sudah memiliki bakal calon presiden atau capres yang jelas, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Kedua, secara sistematis, kami merupakan koalisi dengan total kursi dukungan di parlemen yang tertinggi, mencapai 28% jika melihat pemetaan prediksi koalisi saat ini, kata Herzaki dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Sabtu 11 Februari. Oleh karenanya, menurutnya kekuatan koalisi perubahan akan semakin kuat jika ada partai politik atau parpol yang tertarik bergabung. Ketiga, menurut Herzaki, bakal koalisi perubahan memiliki mesin partai yang paling kuat, dilengkapi oleh dukungan relawan Anies. Yang lain, ada yang punya mesin partai, tak punya dukungan relawan pendukung capres. Ada yang punya relawan pendukung capres, tapi belum jelas partai mana yang mendukung, ujarnya.
Kami satu-satunya yang sudah punya kombinasi keduanya, kata Herzaki menegaskan. Dalam pandangan Herzaki, kekuatan bakal koalisi perubahan itu menyebabkan sejumlah pihak menghembuskan isu untuk mengganggu solidaritas ketiga parpol. Namun ia mengungkapkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta para kadernya untuk tidak mudah terpancing. Diketahui, soal dinamika bakal koalisi perubahan sempat dikomentari oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Jumat 10 Februari 2023. Airlangga menyampaikan pada Muhaimin bahwa Partai Nasdem, PKS dan Demokrat hampir pasti membangun koalisi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan Partai Nasdem masih menahan diri. Sementara terkait sosok cawapresnya Anies Baswedan, banyaknya manuver pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan gagal menjadi calon presiden di pemilu 2024 adalah satu hal yang sangat wajar terjadi. Hal itu dikatakan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Manuver tersebut tidak lain karena Anies terlanjur disebut sebagai antitesa Presiden Joko Widodo. Anies ini kan capres potensial, dianggap sebagai antitesa Jokowi kan. Artinya dianggap kuat, dianggap potensial, kan seperti itu, ucap Ujang Komarudin kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu 11 Februari. Menurutnya, Anies Baswedan bukan merupakan orang yang hebat dalam politik. Namun karena Anies muncul saat pemerintah saat ini kinerjanya kurang bagus, maka wajar dia dikritik dari berbagai sudut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini, Anies yang sama sekali tidak mencerminkan rezim saat ini, akan mendapat kritik dan serangan itu sampai digelar Pilpres 2024. Ya, suka tidak suka, hajar sana sini, dihabisi bila perlu tidak jadi nyapres. Kalau nyapres pun dibuat kalah, pungkasnya.